Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Para shaimin shaimat, sholihin sholihat di bulan yang penuh berbarokah ini, kembali kita melanjutkan kajian kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un tentang keutamaan Ta'un, yaitu penyakit Ta'un. Jemaah sekalian, di bab yang kedua dari kitab ini, pada pasal yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menulis tentang perbedaan antara penyakit wabah dengan ta'un. Ini sekali lagi pendapat beliau membedakan antara penyakit ta'un dengan wabah sebagaimana umumnya. Intinya begini, setiap ta'un itu pasti wabah dan tidak setiap wabah itu ta'un. Artinya apa? Ta'un lebih khusus daripada wabah. Kenapa beliau membedakan kedua penyakit ini? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha at-ta'un walad dajjal. Sesungguhnya di setiap pojok Madinah, di setiap lubang-lubang Madinah itu ada para malaikat yang menjaganya, dan Madinah tidak akan dimasuki penyakit ta'un dan tidak juga dimasuki penyakit oleh dajjal. Sekali lagi, Madinah dijaga oleh para malaikat, tidak akan dimasuki oleh penyakit ta'un dan tidak akan dimasuki oleh dajjal. Jamaah sekalian, dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, al-Madinatu ya'tiha ad-dajjal fayajidul malaikata fala yadkhuluha ad-dajjal wala ta'un insyaallah ta'ala. Ini hadis Anas bin Malik dan hadisnya sahih. Kelak di hari menjelang kiamat nanti, Dajjal akan mendatangi Madinah. Ternyata dia mendapatkan di setiap pojok ataupun di setiap lubang Madinah, di setiap celah Madinah itu ada malaikat yang menjaganya. Maka kata Rasul, Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal dan tidak bisa dimasuki oleh penyakit ta'un insyaallah. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, jamaah sekalian, disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qadimnal madinata wa hiya auba ardillahi ta'ala. Ketika kami mendatangi Madinah, maksudnya hijrah dari Makkah sampai di Madinah, ternyata kami mendapatkan Madinah itu salah satu negeri yang paling banyak wabahnya. Wabahnya. Baik, satu hadis yang mengatakan bahwa Madinah tidak dimasuki oleh ta'un dan dajjal. Yang satu mengatakan, hadis Aisyah tadi, bahwa di Madinah itu banyak sekali wabah. Nah, bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan itu menunjukkan bahwa antara wabah dengan ta'un itu berbeda. Ini pendapat beliau. Sekali lagi pendapat beliau ini ya. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan bahwa wabah itu rata-rata dari apa istilahnya? Dari berbagai macam kuman, berbagai macam virus dan sebagainya. Itu wabah. Seperti wabah kolera, kemudian wabah apa istilahnya, polio dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwa itu wabah yang berbeda dengan ta'un. Nah, ta'un menurut pendapat beliau berdasarkan beberapa hadis itu sebenarnya bersumber dari jin, dan jin melewatkan kepada binatang-binatang yang ada sehingga menimpa banyak manusia. Ini berdasarkan hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, fana'u ummati bit-ta'ni wa ta'un wa wakhzu a'daikum minal jinni wa fi kullin syahadatun. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kehancuran ataupun kematian umatku bit-ta'ni dengan peperangan, wal ta'un dan karena penyakit ta'un. Wakhzu a'daikum minal jinni. Sesungguhnya penyakit ta'un itu adalah serangan yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian dari kalangan jin. Wa fi kullin syahadatun. Sesungguhnya dua-duanya berpotensi syahadat, mati syahid bagi seorang muslim. Ketika dia berperang di medan jihad yaitu ta'nu, maka dia ketika mati syahid. Dan ketika dia mendapatkan wabah ta'un, dia meninggal juga mati syahid. Kenapa? Di medan perang dia dibunuh oleh musuh dari kalangan manusia, orang-orang kafir, dia mati syahid. Dan di ta'un mereka dibunuh oleh musuh-musuh mereka dari kalangan jin. Maka dua-duanya itu adalah jalan syahadah mati syahid bagi orang-orang beriman. Bahkan jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, barang siapa dari umatku yang terkena penyakit taun, lalu dia bersabar, kemudian tinggal di rumahnya, maka dia seperti murabit, yaitu orang yang ribat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di jalan Allah, maksudnya ketika jihad fisik, dia ribat menghadapi orang kafir. Nah, ketika kena penyakit taun, dia bersabar dan terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ribat karena sedang berperang melawan gangguan jin. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, apakah penyakit taun ini bisa diselesaikan dengan ruqyah? Itu sesuatu yang boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Bisa dengan ruqyah, bisa juga dengan cara yang lainnya. Jamaah sekalian, di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini hadisnya di sini. Beliau mengatakan, "Fana ummati bit-ta'ni wa ta'un." Kematian umatku itu disebabkan at-ta'nu, yaitu wafat di medan jihad, wa ta'un dan ta'un. Qala faqulna, lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, at-ta'nu qad arafnahu." Penyakit ta'un kami paham. Fama ta'un? Maaf, at-ta'nu qad arafnahu. At-ta'nu yaitu mati disebabkan karena peperangan, tebasan pedang dan lain sebagainya, kami tahu. Fama ta'un? Apakah penyakit ta'un ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Ta'nu a'daikum minal jinni wa fi kullin syahadatun." Ta'un adalah serangan dari musuh-musuh kalian kalangan jin. Di dua-duanya, di ta'nu yaitu mati di medan jihad, dan di ta'un ketika mati juga karena disebabkan ta'un, itu adalah syahadah, mati syahid bagi kaum muslimin. Jamaah sekalian, ternyata jamaah sekalian, ini bagian daripada doa Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah berdoa, "Allahumma ja'al fana'a ummati qatlan fi sabilika bit-ta'ni wa ta'un." Ya Allah, jadikanlah umatku itu jadikanlah kematian umatku itu pada kematian di jalanmu, mati syahid di jalanmu dengan cara at-ta'nu, yaitu terbunuh di medan jihad, wa ta'un, dan meninggal karena penyakit taun. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ini pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwa penyakit wabah itu boleh disebut sebagai penyakit taun secara majazi, tapi hakikatnya bukan. Ada juga mengatakan antara wabah dengan taun itu ada kesamaan. Yang jelas jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulnya menjelaskan bahwa penyakit taun sumbernya dari jin, dan hadis ini sahih, dan menyebabkan wafatnya kebanyakan umat Islam. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan umat di sini siapa? Yang akan meninggal karena penyakit taun dan penyakit at-ta'nu. Sebagian para ulama mengatakan mereka adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena dalam fakta sejarah, sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak meninggal karena di medan jihad. Yang kedua karena penyakit taun, sebagaimana penyakit taun amwas pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa ini pada umatnya di akhir zaman nanti. Artinya di akhir zaman nanti umat Islam banyak yang meninggal karena syahid di jalan jihad dan karena penyakit taun. Jemaah sekalian, apapun masalahnya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas, jin ternyata sangat menginginkan kehancuran bagi umat manusia, sebagaimana orang-orang kafir manusia dari kalangan manusia menginginkan kehancuran bagi umat Islam. Demikian juga jin yang kafir menginginkan kehancuran bagi umat Islam. Maka setiap waktu marilah kita berta'awud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam doa agar kita terlindung dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh jin yang bernama taun ini. Demikian, barakallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.